Oke, halo guys, jumpa kembali di konten terbang FPV ya. Ya, pada video kali ini saya mau memberikan sedikit review detail ya untuk produk terbaru dari iFlight. Itu adalah iFlight Nazgul Evoque F7 drone dengan propeller 7,5 inci ya. Nazgul F7 ini iFlight memberikan beberapa update ya, baik dari komponen juga maupun dari beberapa partnya ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau menunjukkan kepada kalian ya apa saja yang update ya dari iFlight Nazgul F7 ini dengan drone iFlight sebelumnya. Di samping saya ini kebetulan ada Cine LR7 ya. Ini adalah drone andalan saya beberapa bulan ini ya untuk muncak gunung ya, muncak Merapi dan lain-lain. Dan secara fisik kita bisa lihat ya. Jadi Evoque F7 ini mengingatkan saya pada Chimera 7. Jadi konstruksi framenya seperti ini ya, dia dead cat, tapi dia punya seperti ini ya, jarak motor depan dan belakang itu simetris. Beda dengan CNLR yang ini. Kalian bisa lihat ya. Jadi F7 ini dia memiliki arm depan yang lebih pendek, tapi dia punya fuselage ya atau bodi bagian depan ini lebih panjang, jadi memungkinkan untuk kamera DJI O4 nya tidak terhalang oleh baling-baling seperti ini. Untuk arm belakangnya kurang lebih sama ya dengan ini, dengan Cine LR7. Oke, dan secara visual ya, F7 ini iFlight memberikan sedikit update ya. Oke, kita bahas sedikit ya untuk tampilan bodi Nazgul F7 ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mengingatkan saya pada Chimera 7 ya, dengan bodi yang ramping seperti ini. Dan seperti biasa ya, iFlight selalu melengkapi LED ya di side plate-nya. Jadi dari belakang sampai ke depan, juga nanti ada di bawah. Nanti saya tunjukkan videonya. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi internal dari F7 ini, saya mau menunjukkan kepada kalian ya beberapa update yang dilakukan oleh iFlight di Nazgul F7 ini secara kosmetik dulu ya. Jadi ini untuk pertama kalinya ya kita mendapatkan strap model baru seperti ini ya, kalian bisa lihat. Jadi ini strapnya bagus ya, lebih berkualitas, lebih tahan lama, pasti lebih awet. Dan sisi dalamnya juga ada bahan seperti anti slip ya, dan yang jelas ini kaku ya, jadi ini strap yang sangat bagus. Kemudian di antena, meskipun ini masih menggunakan Albatros V2 ya, tapi iFlight sekarang sudah melengkapi dengan ini ya. Jadi kita kalau untuk pasang lebih mudah, jadi nggak selip-selip, atau kita nggak perlu bikin cetakan 3D print lagi untuk bikin handle buat muter antena ini ya, seperti ini. Jadi untuk Nazgul F7 ini hanya ada pilihan RX, yaitu menggunakan DJI, terus Crossfire, dan LRS. Untuk LRS di Nazgul F7 ini semua hanya tersedia dengan RX dual band ya dari iFlight seperti ini. Jadi ini kalian bisa menggunakan dual band atau single band 915 atau 2,4. Kebetulan saat ini saya hanya memiliki remote 2,4 ya. Jadi saya hanya akan menggunakan gelombang 2,4-nya saja untuk receivernya. Dan untuk DJI O4-nya seperti drone-drone iFlight yang terbaru ya, selalu diletakkan di depan, posisinya di sini. Dan di area bawahnya ini ada seperti heatsink ya. Jadi mungkin side plate tapi juga difungsikan iFlight sebagai heatsink. Dan di bagian bawahnya ini juga seperti ini ya. Ada seperti heatsinknya ya. Ini CNC semua. Dan material untuk kamera plate DJI-nya ini juga CNC. Untuk ini ya, arm guard seperti ini, kemudian mounting GPS sampai mounting action cam ini sudah beberapa kali ini ya iFlight tidak lagi menggunakan TPU ya, jadi seperti molding gitu ya, tapi bagus juga, jadi nggak terlalu lentur tapi juga tidak terlalu kaku. Oke, seperti tadi yang saya ceritakan, Nazgul F7 yang dikirimkan ke saya ini adalah bind and fly dengan menggunakan LRS dual band.
Jadi konfigurasi antena standarnya seperti ini ya, antena horizontal dan vertikal. Karena untuk keperluan saya, nanti saya akan memindah ya antena horizontal yang di belakang ini, akan saya pindah letakkan juga di samping. Jadi saya akan mempunyai 2 buah antena yang vertikal ya. Oke, saya hampir lupa. Jadi di bagian belakang dan samping Nazgul F7 ini dilengkapi dengan LED ya. Saya coba nyalakan. Seperti ini. Ini tampilan bawahnya ya. Oke, jadi Evoque F7 ini ya, ini sebenarnya ada 2 versi. Jadi versi standar seperti yang saya pilih dan versi waterproof. Jadi khusus Nazgul F7 ini iFlight menyediakan versi waterproof. Jadi Evoque F7 ini iFlight menyediakan 2 versi standar dan versi waterproof. Apabila kalian ingin membeli Nazgul F7 ini, saya menyarankan kalian membeli yang waterproof ya. Saya memang sengaja milih yang standar karena saya lebih suka ya untuk mengcoating sendiri ya secara manual. Tapi jika kalian nggak mau ribet, pilih yang waterproof karena semuanya sudah tercoating ya, baik dari DJI O4, FC, ESC, semua RX dan segala macam elektroniknya. Bahkan kalau saya lihat di videonya ya, sampai antena pun semua ya, konektor-konektor ini semua sudah di coating waterproof oleh iFlight. Jadi jauh lebih aman. Untuk spesifikasi Nazgul F7 ini dia dilengkapi dengan FC dan ESC yang baru ya. Dia menggunakan FC Borg Mini F7 dan ESC-nya menggunakan Borg 60R ESC ya. Dan ini meskipun namanya beda, tapi untuk target Betaflight-nya masih sama. Jadi masih iFlight Blitz ya. Oke, jadi Nazgul F7 ini masih menggunakan spesifikasi motor yang sama dengan CineLR. Jadi dia menggunakan motor 2809 ya, 1250 kV motor. Dan dia black label seperti ini ya, polos, nggak ada logonya apa-apa. Dan untuk propeller bawaan ada sedikit perbedaan ya dengan bawaan dari CineLR 7. Nazgul F7 ini dilengkapi dengan HQ prop ya, 7,5 kali 3 kali 3. Bentuknya agak aneh ya seperti ini. Jika kalian belum pernah lihat. Jadi dia skopnya lebar seperti ini. Dan di bagian ujung propnya seperti prop gompal seperti ini ya. Maka kalian bisa lihat ya seperti ini. Dan ini kemarin sudah saya coba, lumayan smooth juga terbangnya. Untuk efisiensi terus terang saya belum bisa coba karena kondisi cuaca ya, ini masih sangat buruk. Kemarin saya coba terbang di Medan di sawah, kondisi anginnya masih luar biasa kencang. Jadi saya nggak bisa memberikan penilaian untuk efisiensi menggunakan propeller bawaan ini. Oke, jadi seperti ini ya tampilan dalam dari Nazgul Evoque F7-nya. Seperti yang sudah saya info tadi ya, dia menggunakan Borg Mini F7 dan 60R ya ESC-nya. Jadi kalau saya tidak salah, ini ESC-nya beda ya dengan Nazgul yang 5 inci ya, yang V3 kemarin. Dan di Nazgul F7 ini dia tidak lagi menggunakan stack ukuran 30x30 ya, tapi dia menggunakan mini stack. Jadi seperti ini ya, dia 20x20. Dan ini semua tanpa solder ya, semua menggunakan konektor. Jadi ini untuk DJI O4, untuk GPS, untuk RX, dan di bawah sini ada untuk LED ya, dan beeper. Dan kondisi di belakang seperti ini ya, dia sudah ada kapasitor. Dan di dalam sini ada lagi spike absorber ya, kalian bisa lihat mungkin di dalam sini ya, seperti ini. Dan di belakang ada GPS ya, dan ini locknya sangat cepat seperti biasa, khas dari iFlight. Untuk DJI O4 nya juga seperti ini ya, dia dimounting di top plate dan ada 2 buah ya antena panjang ya, jadi dia di routing di sebelah samping kanan FC ESC ini sampai ke belakang seperti ini. Oke guys, kita sudah ada di tampilan Betaflight konfigurator ya. Kita connect, kita masuk ke port. Oke, kita lanjut ke configuration, dan di sini juga sudah disetting dengan benar ya. Kita lanjut ke power, terus kita masuk di file save.
Jadi di semua unit Find and Fly iFlight meskipun dilengkapi dengan kompas ya maksud saya, selalu fitur GPS Rescue masih disable ya. Jadi kalian harus aktifkan sendiri. Jadi settingannya masih di drop. Kita pindah ke GPS Rescue. Ini kita biarkan standar dulu, dan ini apabila kalian tidak mau menunggu sampai satelit penuh ya tiap kali penerbangan, kalian bisa aktifkan ini. Dan minimum satelit saya biasanya turunkan ke 6 ya. Itu terserah kalian mau ngikutin apa enggak, tapi biasanya saya juga terbang setelah satelit dapat banyak. Ini maksudnya ketika kita buru-buru aja supaya kita bisa dapat home point ya, home pointnya ngunci, dan kita bisa terbang dengan fitur RTH-nya aktif. Save and reboot. Terus kita masuk ke PID. Di sini seperti biasa ya, iFlight selalu memberikan tuningan mereka. Dan ini saya melihat PID ini mengingatkan saya pada PID stoknya iFlight Cine LR7 ya. Jadi secara default ini dia sudah mendapatkan PID yang menurut saya tinggi ya. Ini bagus, ini berarti frame dari Evoque F7 ini dia mampu ya menggunakan PID tinggi. Jadi kalau framenya jelek atau lentur ya, dia nggak akan bisa menggunakan PID tinggi, pasti akan bermasalah. Terus filter pasti juga sudah ada perubahan ya dari tuningan iFlight. Seperti ini, RPM filter sudah diturunkan minimum frekuensinya. Tapi yang lain ini masih stok ya. Biasanya kalau nanti saya cek sendiri, apabila noise-nya bersih, biasanya saya Giro Lopez 1 saya matikan. Oke, sekarang receiver. Nah, ini kebetulan ini sudah tersetting semua ya. Hanya kebetulan ini channel map ini di remote saya menggunakan TAER, dan di deadband ini stoknya defaultnya masih kosong. Rekomendasinya saya isi biasanya RC deadbandnya 10, yaw-nya di 15 ya. Oke, sekarang kita masuk ke modes ya. Di sini ada yang unik ya. Ini berhubungan dengan flight controller iFlight yang baru. Jadi seperti ini ya teman-teman, kalian bisa lihat ada VTX on off yang aktif. Jadi secara default jika kalian menggunakan FC Borg ya, Borg yang baru ini, dan menggunakan VTX apapun mungkin ya yang dipasang di UR1 ya yang tadi ini, secara default dia akan mati ya. Jadi dia punya fungsi seperti mode bit mode. Jadi harus diaktifkan. Bentar, ini saya setting dulu seperti biasa ya di remote saya. Untuk angle mode saya taruh di aux 4. Dan ini VTX on off ini apabila saya disable, saya hilangkan seperti ini dan saya save, setiap kali kalian colok baterai ke Nazgul Evoque kalian, VTX-nya nggak akan nyala. Jadi untuk mengaktifkan VTX kalian harus setting VTX on off ini ya. Misalnya kalian mau set di seperti ini ya. Saya set di aux 2. Dan ini saya save. Ketika kita colok baterai, VTX akan masih mati ya. Dan VTX nggak akan nyala jika saya tidak switch aux 2 ke middle position atau ke top position di mana dia aktif ya. Nah, jika kalian menggunakan metode seperti ini, kalian harus hati-hati karena ketika kalian terbang dan kalian nggak sengaja matikan switch aux 2 ini ya, dalam hal ini ya di remote saya ini, VTX akan mati. Dan ketika dia mati, saya nyalakan lagi, itu butuh waktu beberapa detik ya. Jadi ini ada pilihan ya, kita bisa setting menyalakan dan mematikan VTX sesuai kemauan kita, karena ini memang ada fungsinya juga. Jadi misalkan kita mau testing sesuatu, jadi kita colok baterai, kita nggak perlu khawatir VTX overheat ya. Jadi kita bisa menyalakan drone tanpa menyalakan VTX dengan metode seperti ini. Tapi
untuk safety-nya, mungkin buat kalian yang pemula atau nggak mau memakai fitur ini, gimana caranya supaya setiap kali kita colok baterai VTX-nya nyala seperti normal. Salah satu yang kita bisa lakukan adalah set VTX on off ini di aux 1 ya, atau aux tempat kalian arming ya. Jadi seperti ini, mau posisi drone-nya masih disarm maupun arming, dia akan tetap di posisi nyala ya. Jadi ketika ini VTX on off-nya ini aktif, dia berarti nyala. Seperti itu. Ini GPS defaultnya seperti ini. Dan ini jika kalian terbang, ini saya merekomendasi untuk mengaktifkan set home points once ya. Jadi home points akan terset ketika kalian pertama kali arming. Jadi tujuannya ketika amit-amit nih kita terbang dan kita crash, kemudian kita disarm dan kita arm lagi, home point-nya nggak berubah, home point-nya tetap di home point kita. Kemudian motor, nah ini juga sudah betul ya di set 300. Jadi sekarang meskipun pakai flight controller F7, kita rekomendasinya di DC 300 ya. LED nanti ini kalian bisa rubah-rubah ya, karena di side plate dari Evoque F7 ini dilengkapi dengan LED. Kalian bisa rubah di sini ya untuk warna dan mungkin konfigurasi klip-klipnya itu ya. Black box ini defaultnya di situ. Saya biasanya untuk ngelock filter ya, kita set di 2KZ ya. Dan ini karena masih beta flight 45, saya biarkan seperti ini. BL Heli Suite ya. Saya mau lihat settingan stok untuk ESC ya. Colok, kita sudah connect. Sekarang kita klik read setup. Oke, ini adalah settingan stok ya, bawaan dari ESC bridge di Evoque F7. Oke, jadi mungkin sekian ya detail review untuk Nazgul Evoque F7 ini dari saya. Dan saya juga terima kasih kepada Coffee Studio yang sudah menyediakan tempatnya ini ya, boleh saya pinjam untuk membuat video review ini. Dan juga tidak lupa saya terima kasih kepada Evret yang sudah mengirimkan Nazgul Evoque F7 ini pada saya ya. Jadi Nazgul Evoque F7 ini pasti juga akan menjadi ini ya, backup dan tandem untuk Cine LR7 saya untuk terbang muncak gunung tentunya. Oke, sekian video review dari saya. Kita jumpa lagi di konten terbang FPV selanjutnya. Bye bye.